Jadi di sini kita mau sedikit jelasin tentang perbedaan sistem informasi manajemen, akuntansi, dan decision support system. Tapi sebelum lebih detail ke perbedaannya, kita akan bahas satu persatu tentang sistem informasi tersebut. Pertama, kita akan bahas tentang SIM, yaitu Sistem Informasi Manajemen. Next. Definisi dari sistem informasi manajemen yaitu merupakan sistem informasi yang menghasilkan hasil keluaran output dengan menggunakan masukan input dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam suatu kegiatan manajemen. Next. Tujuan umum dari sistem informasi manajemen yaitu yang pertama adalah menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perhitungan harga, pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Dan yang ketiga adalah menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Ketiga tujuan tersebut menunjukkan bahwa manajer dan penggunaan lainnya perlu memiliki akses ke informasi akuntansi, manajemen, dan mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Informasi akuntansi manajemen dapat membantu mereka mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi kinerja atau informasi akuntansi dibutuhkan dan dipergunakan dalam semua tahap manajemen, termasuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Ada 3 kelebihan dari sistem informasi manajemen, yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional investasi di dalam teknologi sistem informasi dapat menolong operasi perusahaan menjadi lebih efisien. Yang kedua, memperkenalkan inovasi dalam bisnis. Dan yang ketiga adalah membangun sumber-sumber informasi strategis. Dan ada 3 kekurangan sistem informasi manajemen, yaitu yang pertama adalah dapat memberikan dampak bagi lingkungan sosial seperti pengurangan tenaga kerja. Dan yang kedua adalah fungsi manusia sebagai tenaga kerja banyak tergantikan oleh teknologi yang ada. Dan yang terakhir, membuat ketergantungan manusia terhadap sistem informasi manajemen tersebut. Itu adalah sebagian pengetahuan tentang sistem informasi manajemen. Selanjutnya kita akan bahas tentang sistem informasi akuntansi. Definisi dari sistem informasi akuntansi adalah sekelompok struktur dalam sebuah entitas yang mengelola sumber daya fisik dan sumber daya lain untuk mengubah data ekonomi menjadi informasi akuntansi agar dapat memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak. Tujuan umum dari sistem informasi akuntansi mendukung kegiatan operasi sehari-hari, transaction processing atau transaction processing system, user dari SIA terkait dengan transaction processing system yang meliputi internalnya manajer dan employee, eksternalnya konsumen berupa tagihan, pemasok berupa order pembelian dan cek, karyawan berupa cek gaji, bank, laporan keuangan, dan pembayaran utang. Mendukung pengambilan keputusan oleh keputusan internal ketika memenuhi kewajiban terkait dengan pertanggungjawaban perusahaan. Fungsi penting yang dibentuk SIA pada sebuah organisasi antara lain mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi, memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan, melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi. Decision Support System adalah serangkaian kelas tertentu dari sistem informasi terkomputerisasi yang mendukung kegiatan pengambilan keputusan bisnis dan organisasi. Suatu DSS yang dirancang dengan benar adalah suatu sistem yang berbasis perangkat lunak interaktif yang dimaksudkan untuk membantu para pengambil keputusan mengkompilasi informasi yang berguna dari data mentah, dokumen, pengetahuan pribadi, dan atau model bisnis untuk mengidentifikasi dan memecahkan berbagai masalah dan mengambil keputusan. Tujuan umum: pertama, meningkatkan kemampuan para pengambil keputusan dengan memberikan alternatif keputusan yang lebih banyak. Kedua, menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Yang ketiga, peningkatan efektivitas dari pengambilan keputusan daripada efisiensinya. Kelebihan DSS: yang pertama, memperluas kemampuan pengambil keputusan dalam memproses data atau informasi untuk pengambilan keputusan. Yang kedua,
menghemat waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Yang ketiga, menghasilkan solusi dengan lebih cepat dan hasilnya dapat diandalkan. Yang keempat, memperkuat keyakinan pengambilan keputusan terhadap keputusan yang diambilnya. Sedangkan kelemahan dalam DSS adalah yang pertama, sulit dalam memodelkan sistem bisnis. Yang kedua, mungkin akan menghasilkan suatu model bisnis yang tidak dapat menangkap semua pengaruh pada entiti. Yang ketiga, dibutuhkan kemampuan matematika yang tinggi untuk mengembangkan suatu model yang lebih kompleks. Perbedaan SIM, SIA, dan DSS. SIM, data sudah tersedia melalui transaksi di SIA, informasi hanya ditujukan untuk semua level manajemen bukan untuk lingkungan. SIA, bersifat transaksional dan menghasilkan laporan transaksional baik untuk manajemen maupun untuk elemen luar. Data adalah terkini untuk jangkauan informasi jangka pendek untuk pemecahan masalah yang umum dan berhubungan dengan transaksi. DSS, data tersedia melalui transaksi SIA, banyak menggunakan pemodelan matematika, masalah yang dipecahkan lebih spesifik. Bentuk keluaran adalah memberikan opsional kepada pengambil keputusan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan matur suwun.